Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Said Fadilah dengan NIM 24552011111014. Nah, pada video kali ini izinkan saya mempresentasikan hasil ujian UAS saya melanjutkan dari UTS sebelumnya, yang dimana di sini menambahkan logika Fuji di bagian backend dan frontend untuk menghasilkan rekomendasi otomatis dari sistem. Nah, sebelum masuk ke tampilan dashboard, di sini saya akan melihatkan terlebih dahulu apa aja sih yang ada di web Siakat yang sudah saya buat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian layout dari Siakat. Di bagian layout pertama akan menampilkan kelola akademik lebih cerdas dan mudah. Platform akademik modelan untuk mengelola KRS, kehadiran tugas, nilai, dan evaluasi belajar mahasiswa berbasis logika Fuji. Nah, untuk navigasinya sendiri di sini ada 3 navigasi, yang dimana ada fitur, statik, dan tentang. Nah, sekarang kita masuk ke fitur. Nah, fitur apa aja sih yang ada di Siakat ini? Nah, di sini fiturnya ada 6. Yang pertama ada KRS online, absensi digital, manajemen tugas, presensi nilai, dan evaluasi uji. Ada juga dashboard analitik. Nah, sekarang masuk ke bagian statik. Nah, untuk statik yang di sini ada statik mahasiswa, dosen, mata kuliah, program studi, dan kelas. Adapun tentang, yang dimana tentang aplikasi ini, platform akademik berbasis teknologi modern Siakat dibangun menggunakan Laravel dengan pendekatan moduler dengan mengelola seluruh siklus akademik dari pendaftaran, mata kuliah, hingga evaluasi belajar mahasiswa. Nah, di sini ada 6 poin penting dalam website ini. Yang pertama ada Authentics multi-role, ada admin, operator, dosen, dan mahasiswa. Ada juga validasi KRS otomatis berbasis Fuji Logic. Ada juga perhitungan IPK dan status akademik real time. Dan ada juga dark mode support untuk kenyamanan virtual. Dan yang terakhir, responsive design, akses dari perangkat apapun. Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman login terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan login saya, yang dimana di bagian ini Siakat versi 2 mengambil dari layout tadi. Sekarang kita akan masuk sebagai admin dengan kata sandi password, masuk. Nah, ini tampilan dashboard Siakat saya. Sudah ada data akademik seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, prodi, ruang guru, dan juga pengguna yang dibangun dari tugas TS semalam. Nah, di UAS ini saya tambahkan modul baru bernama manajemen belajar yang memakai logika Fuji untuk memberikan rekomendasi otomatis berdasarkan data-data ini. Karena NIM saya genap, saya mengambil arahan manajemen belajar dengan 3 variabel. Ada variabel input kehadiran, nilai, tugas, keaktifan diskusi, dan 1 variabel output berupa skor evaluasi dan rekomendasi. Saya mulai dari poin pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin pertama pada soal, yakni himpunan Fuji dengan MIS rendah, sedang, dan tinggi, dan juga domain semesta pembicara. Kita akan berpindah ke Visual Studio Code. Nah, di sini di bagian public function kodifikasi terdapat 3 variabel, yakni variabel kehadiran, nilai tugas, dan keaktifan diskusi. Nah, untuk kehadiran sendiri ada 3 tingkatan di sini, yang dimana ada kehadiran rendah dengan tingkatan rendah, kehadiran dengan tingkatan sedang, kehadiran dan dengan tingkatan tinggi. Nah, untuk tingkatan rendah sendiri di sini menggunakan linear down dengan domain 30 dan 70, kehadiran sedang trivially atau segitiga dengan domain 40, 65, dan 90, kehadiran tinggi dengan linear up dengan domain 70 dan 95. Nah, di sini masuk ke variabel nilai tugas dengan 3 tingkatan yang sama. Masuk ke tugas rendah linear down dengan domain 30 sampai 60, tugas sedang dengan trivially dengan domain 40, 65, dan 85, tugas 3 dengan linear up dengan domain 70 dan 90.
Nah, masuk ke variabel ketiga yakni keaktifan diskusi dengan 3 tingkatan yang sama. Diskusi rendah, linear down dengan domain 25 dan 55. Diskusi sedang, trivially atau segitiga dengan domain 35, 60, dan 85. Dan juga diskusi tinggi dengan linear up dengan domain 65 dan 90. Nah, sekarang kita masuk ke soal pertama, poin ketiga, yang dimana di sini ada linear up, linear down, dan trivially. Untuk linear up-nya sendiri, di sini ada X sebagai nilai yang mau dicek, A adalah nilai turunan, dan A adalah nilai naik yang belum penuh, dan sedangkan B adalah nilai naik yang sudah penuh. Nah, di sini dilihat di sini, jika X kurang dari sama dengan A, maka nilainya adalah 0. Jika X lebih dari sama dengan B, maka nilainya adalah 1. Untuk rumusnya sendiri, X dikurang A dibagi B dikurang A. Masuk ke linear down, ini adalah kebalikan dari linear up, yang dimana X kurang dari sama dengan A sama dengan nilainya 1. X kurang dari sama jika X kurang dari sama dengan B, maka nilainya 0. Untuk rumusnya sendiri, B dikurang X dibagi B dikurang A. Masuk ke poin ketiga yakni trivially atau segitiga. Di sini memiliki 4 nilai, yang dimana X untuk nilai yang dicek, A untuk nilai kaki gunung dari sebelah kiri, B adalah puncak gunung, dan C adalah kaki gunung untuk di sebelah kanan. Untuk hitungan rumusnya sendiri begini. Kalau X di luar area segitiga di bawah A atau di atas C, maka nilainya adalah 0. Jika X persis di titik B, tepat di puncak gunung, hasilnya 1. Kalau X di sisi kiri gunung sebelum puncak gunung, dihitung naik. Seperti X dikurang A atau dibagi B dikurang A. Kalau X di sisi kanan gunung setelah puncak, dihitung turunan C dikurang X dibagi C dikurang B. Nah, untuk rumus perhitungan kehadiran sendiri dan grafiknya, di sini ada himpunan fungsi, domain, dan fungsi keanggotaan. Rendah, sedang, dan tinggi dengan domain rendah 0 sampai 70. Fungsi keanggotaan linear turun, A sama dengan 30 dan B sama dengan 70. Sedang dengan domain 40 sampai 90. Untuk fungsi keanggotaannya segitiga, A sama dengan 40, B sama dengan 65, dan C sama dengan 90. Untuk tinggi, domainnya 70 sampai 100. Fungsi keanggotaan linear naik, A sama dengan 70 dan B sama dengan 95. Untuk rumus fungsi keanggotaan, mum rendah X sama dengan 1 untuk X kurang dari sama dengan 30 sama dengan 70 dikurang X dibagi 70 dikurang 30. Nah, untuk 30 dikurang X kurang dari 70 sama dengan 0. Untuk lebih dari sama dengan 70. Untuk mum sedang, X sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 40 atau X lebih dari sama dengan 90 sama dengan X dikurang 40 dibagi 65 dikurang 40. Untuk 40 kurang dari X kurang dari 65 sama dengan 90 dikurang X dibagi 90 dikurang 65. Untuk 65 kurang dari kurang dari X kurang dari 90 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 65. Untuk mum tinggi itu sendiri, X sama dengan 0. Untuk X kurang dari sama dengan 70 sama dengan X dikurang 70 dibagi 95 dikurang 70. Untuk 70 kurang X kurang dari 95 sama dengan 1. Untuk X kurang dari sama dengan 95. Nah, bisa dilihat di grafiknya sendiri. Untuk grafik rendah ditandai dengan warna merah, untuk grafik sedang ditandai dengan warna oranye, untuk grafik tinggi ditandai dengan warna hijau. Kita sesuaikan di sini. Dari domainnya, rendah mulai dari 0 sampai dengan 70, yang dimana dari 0 sampai dengan 70. Untuk sedang sendiri 40 sampai 90, yang dimana 40A 40A sama dengan 65 dan C sama dengan 90. Dari sini ke sini dan ke sini. Untuk tingginya sendiri 70 sampai 100 linear naik, A sama dengan 70 dan B sama dengan 95. Hitung dari hijau ke atas.
Nah, masuk ke nilai tugas. Untuk nilai tugas sendiri, rumus fungsi kanggotanya mum rendah X sama dengan 1 untuk X kurang dari sama dengan 30 sama dengan 60 kurang X dibagi 60 dikurang 30. Untuk 30 kurang dari X kurang dari 60 sama dengan 0. Untuk X kurang dari sama dengan 60. Nah, untuk mum sedangnya sendiri, X sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 40 atau X lebih dari sama dengan 85 sama dengan X dikurang 40 dibagi 65 dikurang 40. Untuk 40 kurang dari X kurang dari 65 sama dengan 85 dikurang X dibagi 85 dikurang 65. Untuk 65 kurang X dikurang 85 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 65. Nah, untuk mum tinggi sendiri, X sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 70 sama dengan X dikurang 70 dibagi 90 dikurang 70. Untuk 70 dikurang dari X kurang dari 90 sama dengan 1 untuk X sama dengan 90. Nah, untuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Sekarang masuk ke keaktifan diskusi. Untuk rumus fungsi kanggotanya sendiri, mum rendah X sama dengan 1 untuk X kurang dari sama dengan 25 sama dengan 55 dikurang X dibagi 55 dikurang 25. Untuk 25 kurang dari X sama kurang dari 55 sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan 55. Nah, untuk mum sedangnya sendiri, X sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 35 atau X lebih dari sama dengan 85 sama dengan X dikurang 35 dibagi 60 dikurang 35. Untuk 35 kurang dari X kurang dari 60 sama dengan 85 dikurang X 85 dikurang 60. Nah, untuk 60 kurang dari X kurang dari 85 sama dengan 1 untuk X sama dengan 60. Nah, untuk mum tingginya sendiri, X sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 65 dikurang X dikurang 65 dibagi 90 dikurang 65. Nah, untuk 65 kurang dari X kurang dari 90 sama dengan 1 untuk X lebih dari sama dengan 90. Ini untuk grafik keaktifan diskusi. Ini untuk variabel output skor evaluasi manajemen belajar. Label kurang, nilai singkat 25, rata rentang klasifikasi akhir skor kurang dari 35, cukup 50, 35 kurang dari sama dengan skor kurang dari 55, baik 75, 55 kurang dari sama dengan skor kurang dari 75, sangat baik 90 sampai 100, skor kurang dari sama dengan 75. Nah, sekarang kita akan menerapkannya di tampilan website. Kita akan menghapus ini sebagai contoh, Akmal Maulana Yusuf. Tambah evaluasi. Kita akan hitung secara manual di sini. Kita pilih Akmal Maulana Yusuf di semester 4. Untuk kehadirannya kita masukkan sementara 75. Nilai tugasnya kita masukkan 100 dan keaktifan diskusinya kita masukkan 75. Di sini akan menampilkan kehadiran rendah sama dengan 0,0, kehadiran sedang sama dengan 0,60. Untuk kehadiran tingginya 0,0.20, tugas rendah 0,0, tugas sedang 0,0, tugas tinggi 1. Diskusi rendah 0,0, diskusi sedang 0,40, diskusi tinggi 0,40. Dimana yang ditentukan tadi, maka akan kita simpan. Kita cek. Kita lihat detailnya. Nah, kurang lebih seperti sama yang sudah ditampilkan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke soal kedua, yang dimana soal kedua ini meminta saya untuk membentuk aturan fuzzy dengan rule base, buat minimal 8 aturan fuzzy if 10 menggunakan metode Mamdani atau tes motor berdasarkan kombinasi variabel input yang telah ditentukan. Nah, untuk soal ini saya memilih metode Mamdani
Dengan operator n, saya implementasikan sebagai fungsi min mengambil nilai terkecil dari variabel yang terlibat, dan operator or sebagai fungsi make mengambil nilai terbesar. Totalnya saya membuat 10 aturan fungsi if then melebihi batas minimal, yang dimana untuk rules pertama, if keadilan tinggi, n tugas tinggi, n diskusi tinggi dengan nilai 100 sangat baik. Untuk rules kedua, if keadilan tinggi dan n tugas tinggi, n diskusi sedang dengan nilai 90. Masuk ke rules ketiga, if keadilan tinggi dan tugas tinggi, n diskusi rendah dengan nilai 75. Masuk ke rules keempat, if keadilan tinggi, n tugas sedang, n diskusi tinggi dengan nilai 75. Masuk ke rules kelima, if keadilan sedang dan n tugas tinggi, n diskusi tinggi dengan nilai 75. Masuk ke rules keenam, if keadilan tinggi, n tugas tinggi dengan nilai 50. Masuk ke rules ketujuh, if keadilan sedang, n tugas sedang dengan nilai 50. Masuk ke rules ke-8, if keadilan rendah, n tugas tinggi dengan nilai min. Masuk ke rules ke-9, masuk ke rules ke-8, if keadilan rendah, n tugas tinggi dengan nilai 50. Masuk ke rules 9, if keadilan sedang or rendah, n tugas rendah, yang dimana min max keadilan sedang, keadilan rendah, dan tugas rendah dengan nilai 25. Masuk ke rules ke-10, if keadilan rendah, n tugas sedang dengan nilai 25, yang dimana min keadilan rendah dengan if tugas sedang dengan nilai 25. Nah itu untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Proses inferensi dan duplikasi hitung secara manual dengan minimal satu contoh kasus data mahasiswa nyata sesuai tabel transaksi tugas 1. Nah, untuk kasus manual di sini saya akan mengambil atas nama Akmal Maulana Yusuf dengan semester 4. Untuk kehadiran dan rumusnya sendiri kita akan hitung secara manual. Sekarang kita masuk ke laporan yang sudah saya bikin. Di sini saya akan memasukkan kehadirannya dengan jumlah 84, berada di antara 65 dan 95, sedang dan tinggi overlap. Masuk ke mum rendah, 84 sama dengan 0, di dalam kurung 84 kurang dari sama dengan 70. Masuk ke mum sedang, 84 sama dengan 90 dikurang 84 dibagi 90 dikurang 65 sama dengan 6 dibagi 25 sama dengan 0,24. Untuk mum tinggi, 84 sama dengan 84 dikurang 70 dibagi 95 dikurang 70 sama dengan 14 dibagi 25 sama dengan 0,56. Kita lakukan pengecekan apakah sesuai. Keadilannya 84. Kita cek di sini. Keadilan rendah 0, keadilan sedang 0,28, keadilan tinggi dengan nilai 0,52. Apakah sesuai? Nah, untuk perhitungan sendiri di sini sudah sesuai. Sekarang kita masuk ke nilai tugas. Nilai tugasnya di sini sama dengan 73, berada di antara 65 dan 90, sedang dan tinggi overlap. Mum rendah 73 sama dengan 0, 73 kurang dari sama dengan 60. Untuk mum sedang, 73 sama dengan 85 dikurang 73 dibagi 85 dikurang 65 sama dengan 12 dibagi 20 sama dengan 0,60. Untuk mum tinggi, 73 sama dengan 73 dikurang 70 dibagi 90 dikurang 70 sama dengan 3 dibagi 20 sama dengan 0,15. Kita lakukan pengecekan apakah sesuai. Dengan logika fudinya, kita pindah ke tugas rendah dengan nilai 0,00, tugas sedang dengan nilai 0,60 dan tugas tinggi dengan nilai 15. Sesuai. Sekarang kita masuk ke keaktifan diskusi sama dengan 100, melebihi B sama dengan 90 sehingga tinggi sama dengan 1. Nah, untuk mum rendahnya 100 sama dengan 0, untuk mum sedang 100 sama dengan 0, 100 kurang dari 85. Untuk mum tinggi 100 sama dengan 1, 100 kurang dari sama dengan 90. Kita lakukan pengecekan. Nah, diskusi rendah sama dengan 0, diskusi sedang sama dengan 0, diskusi tinggi sama dengan 1.
Di sini akan menerapkan if 10-nya dengan L1, L4 dan L5, 175 dan 75. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua soal nomor 3. Setiap rules evaluasi dengan operator min atau dalam kurung n hanya rule dengan a minus predikat kurang dari 0 yang aktif. Nah, ini min ini ditandai dengan n, sedangkan max ini adalah or yang ditandai dengan or. Sekarang kita masuk ke rules pertama. Min, mum tinggi kehadiran, mum tinggi tugas, dan mum tinggi diskusi sama dengan min 0,56, 0,15, dan 1 sama dengan 0,15 aktif dengan nilai 100. Masuk ke rules kedua. Min, mum tinggi kehadiran, mum tinggi tugas, dan mum tinggi diskusi sama dengan min 0,56, 0,15, 0, dan 0 sama dengan 0,00. Masuk ke rules ketiga. Min, mum tinggi kehadiran, mum tinggi tugas, dan mum tinggi diskusi sama dengan min 0,56, 0,15, 0, dan 0 sama dengan 0,0. Masuk ke rules keempat. Min, mum tinggi kehadiran, mum tinggi sedang, tugas, dan mum tinggi diskusi sama dengan min 0,56, 0,60, dan 1 sama dengan 0,56 aktif dengan nilai 75. Rules kelima dengan min, mum sedang kehadiran tinggi, mum sedang kehadiran, mum tinggi tugas, dan mum tinggi diskusi sama dengan min 0,24, 0,15, dan 1 sama dengan 0,15 aktif dengan nilai 75. Masuk ke rules ke-6. Min, mum tinggi kehadiran, mum tinggi tugas sama dengan min 0,56 sama dengan 0 sama dengan 0,0. Masuk ke rules 7. Min, mum sedang kehadiran, mum sedang tugas, dan mum sedang diskusi sama dengan 0,24, 0,60, dan 0 sama dengan 0,0. Rules min. Masuk ke rules ke-8. Min, mum rendah kehadiran, mum tinggi tugas sama dengan min 0,15 sama dengan 0,00. Masuk ke rules 9. Min, max, yang dimana max ini adalah or. Mum sedang kehadiran, mum rendah kehadiran, dan mum rendah tugas sama dengan min 0,24, 0 sama dengan 0,00. Masuk ke rules 10. Min, mum rendah kehadiran, mum sedang tugas sama dengan min 0,060 sama dengan 0,00. Rule yang aktif di sini adalah a kurang dari 0. Rules pertama, a sama dengan 0,15 dengan nilai 100. Rules keempat, A sama dengan 0,56 dengan nilai 75. Dan rules kelima, A sama dengan 0,15 dengan nilai 75. Nah, itu untuk nomor 2. Sekarang kita masuk ke poin nomor 3. Yang dimana poin nomor 3 ini adalah meminta saya untuk melakukan fusifikasi metode controlled with get and untuk mendapatkan nilai output tugas atau script. Masuk ke poin ketiga. Yang dimana Z sama dengan sigma alpha. Sigma alpha I dikali ZI sama dengan sigma alpha I. Z sama dengan 0,15 dikali 100 sama dengan 0,56 dikali 75 plus 0,15 dikali 75. Semuanya dibagi dengan 0,15 plus 0,56 plus 0,15. Nah, masuk ke sama dengan Z sama dengan 15,0 ditambah 42,0 tambah 11,25 dibagi 0,86. Z sama dengan 68,25 dibagi 0,86. Z-nya sama dengan 79,36 yang dibulatkan menjadi 79,4. Yang akan kita cocokkan dengan hasil akhirnya, apakah sesuai dengan coding saya. Nah, semuanya sesuai. 79,4 sangat baik. Hasil akhir skor evaluasi sama dengan 79,36. Rekomendasi sama dengan sangat baik karena 79,36 kurang dari 75 sesuai ambang kelas. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4, yang dimana soal nomor 4 poin pertama meminta saya untuk merancang struktur model migration controller dan view yang dibutuhkan untuk menyimpan dan input fuzzy terhubung dengan tabel master dan transaksi pada tugas pertama. Nah, sekarang kita masuk ke
ke bagian Word, yang dimana di sini ada yang sudah saya bikin struktur model migration controller flow, yang dimana ada komponen, file, dan keterangan. Masuk ke yang migration pertama, create Fuji manajemen belajar tabel .php, yang dimana keterangannya tabel utama hasil evaluasi per mahasiswa. Masuk ke komponen kedua migration, yakni migration masuk ke file, yang dimana filenya adalah code Fuji hasil tabel .php, tabel log detail tiap kali perhitungan dijalankan. Kembali ke komponen model pertama, untuk filenya file Fuji manajemen belajar .php, yang keterangannya yakni relasi Borgenstu mahasiswa dan dosen has many Fuji hasil. Masuk ke komponen model kedua, yang dimana filenya adalah Fuji hasil .php, keterangannya relasi belongs to Fuji manajemen belajar dan mahasiswa case JSON. Masuk ke service, komponen service, filenya app service Fuji manajemen belajar, keterangannya logika murni fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi hitungan. Masuk ke komponen controller, yakni untuk filenya sendiri transaksi manajemen belajar controller .php, keterangannya CLUD plus agensi otomatis dari tabel kehadiran dan pengumpulan tugas. Masuk ke komponen view, filenya recovery, strip view, strip transaksi, strip mahasiswa belajar, strip manajemen belajar .blade.php, keterangannya index, create, edit, dan show. Nah, poin penting, nilai kehadiran dan nilai tugas tidak diinput manual, melainkan hitung otomatis controller, hitungan kehadiran dan hitungan nilai tugas langsung dari tabel transaksi 1, sehingga data Fuji selalu konsisten dan dengan data akademik. Nah, di sini juga saya kembali ke bagian website. Nah, dapat dilihat di sini di bagian manajemen belajar, ditambah evaluasi. Di sini saya membuat dua metode yang dimana bisa dihitung secara otomatis, yang dimana data kehadiran dan data nilai diambil langsung dari database di bagian perkuliahan, yakni kehadiran dan juga nilai. Kehadiran mahasiswa akan dihitung dan juga digabungkan dengan nilai mahasiswa. Nah, maka hasilnya akan langsung menunjukkan hasil, tidak menginput secara manual lagi. Ini yang untuk otomatis. Kita kasih contoh, kita masukkan Akmal Maulana Yusuf semester 4. Nah, untuk kehadiran sendiri 79%, nilai tugas 78%, dan keaktifan diskusinya kita isi manual di sini. Ada juga yang untuk manual, di bagian manual kita pilih mahasiswa, contohnya Muhammad Said Fadilah, saya sendiri. Dengan kehadiran bisa kita ganti sendiri, kita masukkan 100, nilai tugas 100, dan keaktifan diskusi kita masukkan 100. Maka hasilnya akan langsung kurang lebih sama seperti otomatis, tapi ini bedanya kita menginput secara manual di bagian kehadiran dan nilai tugasnya itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke soal keempat poin kedua, yang dimana di soal keempat poin kedua di sini meminta saya untuk membuat ILJ tambahan jika ada tabel baru khusus untuk menyimpan hasil perhitungan Fuji. Misal tabel Fuji hasil dengan kolom name, variabel input, nilai Fuji, dan hasil defusifikasi. Nah, bisa dilihat di sini untuk tabel Fuji baru seperti Fuji hasil dan Fuji manajemen baru ditandai dengan warna oranye, yang dimana Fuji manajemen baru menyimpan NIM mahasiswa, kehadiran, nilai tugas, keaktifan diskusi, skor evaluasi, rekomendasi, dan dosen ID karena unik per mahasiswa. Untuk tabel Fuji hasil sendiri menyimpan logika detail tiap kali perhitungan dijalankan, variabel input dan nilai Fuji dalam format JSON, serta hasil defusifikasi relasinya satu ke banyak dari Fuji manajemen belajar itu sendiri. Nah, karena satu mahasiswa bisa punya banyak riwayat perhitungan, kedua tabel ini terhubung ke tabel master mahasiswa dan juga tabel master dosen yang berwarna biru, yang sudah ada sejak tugas satu mahasiswa sendiri. Dan mahasiswa sendiri juga terhubung ke tabel transaksi dan pengumpulan tugas yang berwarna hijau. Inilah sumber data yang diagresi otomatis tadi. Nah, sekarang kita masuk ke soal keempat poin ketiga, yang dimana
soal keempat poin ketiga ini meminta saya untuk menjelaskan alur logika program flowchart dan dari input dan mahasiswa hingga menghasilkan output fuzzy di Laravel. Bisa memakai native PHP untuk perhitungan atau library pendukung. Nah, di sini saya sudah membuat alur flowchart programnya, yang dimana alurnya memulai dari dosen memilih mahasiswa lewat flow manajemen belajar. Lalu dosen input nilai keaktifan diskusi secara manual. Skornya 0 sampai 100. Lanjut ke setelah itu, sistem otomatis menghitung kehadiran dalam proses persen dari tabel kehadiran dan menghitung nilai-nilai tugas dari tabel pengumpulan tugas. Masuk ke ketiga, nilai ini masuk ke ketiga tahap proses fuzifikasi. Untuk menghitung derajat keanggotaan umum tiap variabel, inferensi dengan mode Mamdani operator, NIM untuk mengevaluasi 10, if 10, dan defuzifikasi dengan widget average untuk menghasilkan skor, yang dimana Z sama dengan sigma alpha dikali Z dibagi sigma alpha. Nah, lanjut ke tentukan label rekomendasi berdasarkan tentang flow Z. Nah, masuk ke simpan hasil ke fuzzy manajemen belajar, update or create, mengubah atau menambah. Masuk ke simpan log detail ke fuzzy hasil, input nilai fuzzy hasil defuzifikasi. Masuk ke tampilan hasil dan rekomendasi di bagian view, index dan show, dan diakhiri dengan selesai. Nah, itu untuk soal nomor 4, alur logika flowchart dan IRD-nya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5, sekarang kita masuk ke soal terakhir, yakni soal nomor 5, analisis dan kesimpulan. Ada dua hal yang diminta: alasan pemilihan metode fuzzy dan manfaat dibanding sistem penilaian konvensional. Masuk ke alasan pertama, yakni pada poin 5.1, kenapa saya pilih metode Mamdani bukan Sugiono atau Tsumoto. Pertama, rules bias bersifat deskriptif secara linguistik. Jika kehadiran tinggi dan tugas tinggi, maka baik, sehingga mudah divalidasi oleh dosen atau pakar akademik tanpa perlu memahami persamaan matematis yang kompleks. Berbeda dengan Sugiono yang konsekuensinya berupa fungsi persamaan. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, studi kasus manajemen belajar bersifat evolutif dan kualitatif, kurang, cepat, baik, sangat baik. Cocok dipresentasikan sebagai laba linguistik. Hasil agregansi Mamdani bukan nilai fungsional seperti pada Sugiono. Masuk ke kenapa Tsumoto kurang cocok, karena mensyaratkan setiap himpunan output bersifat monoton, selalu naik atau selalu turun. Pada kasus ini, label cukup dan baik secara konsep, tidak monoton terhadap kombinasi ketiga input, sehingga referensi Mamdani lebih natural. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua soal nomor 5, yang dimana poin kedua pada soal nomor 5 ini meminta saya menjelaskan manfaat penerapan logika fuzzy dibanding sistem penilaian konvensional. If else bisa untuk studi kasus kalian. Nah, catatan kejujuran metodologisnya, implementasi saat ini menggunakan konsekuensi singlet bukan himpunan fuzzy, transpesium atau segitiga penuh untuk output, sehingga defuzifikasi yang benar-benar dilakukan adalah widget average, bukan kentolit atas area gabungan yang menjadi ciri khas Mamdani murni. Ini merupakan penyederhanaan yang umum dan valid untuk kebutuhan aplikasi, mirip pendekatan Sugiono order 0, namun perlu disebutkan secara eksplisit agar tidak disalahkan sebagai kentol penuh. Nah, sekarang masuk ke manfaat dibandingkan sistem if-else konvensionalnya, yang dimana ini inti pembahasan pada soal poin kedua soal nomor 5. Menangani nilai ambang boundary secara halus pada sistem if-else bisa. Mahasiswa dengan kehadiran 69% dan 70% bisa mendapatkan hasil yang sangat berbeda, cukup versus baik. Meskipun sekali selisihnya kecil, fuzzy logic menghasilkan transisi bertahap sesuai derajat keanggotaan sehingga lebih adil dan realistis. Nah, menakomodasi kombinasi banyak variabel tanpa ledakan kombinasi kondisi if else dengan 3 variabel X,
3 himpunan. Jumlah kombinasi murni adalah 27. Rules based Fuzzy cukup mendefinisikan 10 aturan yang relevan tanpa harus menuliskan seluruh percabangan FL secara manual. Nah, mempresentasikan penilaian yang lebih dekat dengan cara berpikir dosen sehari-hari yang cenderung menilai cukup tinggi atau agak rendah, bukan sekadar true atau false terhadap satu angka ambang. Nah, untuk skor akhirnya sendiri bersifat konstityu, yang dimana 0 sampai 100 sehingga bisa di-ranking atau dibandingkan antara mahasiswa lain, tidak sekedar label kategori kaku seperti pada if-else konvensional. Nah, kesimpulannya, implementasi Fuzzy logik pada modul manajemen belajar telah memenuhi seluruh komponen wajib 3 variabel input, 1 variabel output, 10 lol lebih dari sama dengan 8, proses fuzifikasi, inferensi, difuzifikasi yang terverifikasi secara manual, serta terintegrasi penuh dengan struktur LLPL, model migration, controller dan view, dan data transaksi real tugas 1. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan web awal, bagian dashboard. Nah, untuk sistemnya sendiri di sini ada 4 role, yang dimana role pertama yang diisi oleh admin, role kedua yang diisi oleh operator, role ketiga yang diisi oleh dosen. Untuk role data yang diisi oleh dosen ini terdapat data dummy dan juga data asli, penamaan asli. Masuk ke data role yang keempat, yakni role mahasiswa. Nah, untuk role mahasiswanya sendiri saya menggunakan data asli yang sesuai dengan absensi kelas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.